Selamat siang, extraordinary people. Kembali kita bertemu dalam webinar rutin yang diadakan oleh Xavier HR Muhammad. Sambil menunggu kesiapan para panelis, Bapak Ibu bisa isi registrasi form yang linknya sudah kami share di kolom chat. Form registrasi ini sebagai syarat untuk bisa ikut undian e-door prize berupa OVO Cash 100.000 untuk 5 pemenang. Form registrasi akan kami tutup pukul 14.00. Sambil Bapak Ibu mengisi form registrasi, kami akan putar video properti menarik berikut.
Oke, acara akan segera kita mulai. Saya lihat para panelis sudah siap pada posisinya. Saya akan undang host kita yang luar biasa, Bapak Surya Dinata, Eksekutif Presiden Xavier HR Muhammad. Selamat siang, Pak Surya. Bagaimana kabarnya, Pak? Selamat siang, Pak Jeffrey. Apa kabar? Ketemu lagi nih. Ya, oke. Hari ini tema apa yang akan diangkat, Pak? Temanya menarik ya, jadi masih seputar new normal, tapi kita akan bicara new risk and the new plan. Ya, jadi beda sama yang lalu-lalu, walaupun ini bersambung, tapi ini kelanjutan dan sekaligus ada bobot tertentu nih, Pak Jeffrey. Oke, tidak perlu berlama lagi, saya serahkan acara ini pada Pak Surya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Jeffrey. Ya, selamat siang. Selamat datang pada para audiens, teman-teman yang sudah bergabung. Tentunya salam sehat ya. Ini saya lihat ada Pak Pujianto, Pak William tadi ya. Udah merasa molor ini. Maaf ya Pak William ya, Bu Yanti, Bu Yola, dan banyak lagi rekan-rekan saya yang bergabung ya. Memang terus terang ini webinar kami adalah webinar bersambung ya, dan kali ini kali yang ke-6 ya, dengan topik yang berbeda tapi seputar new normal ya. Oke, new normal artinya apa? Semua pada tahu, keadaan normal baru dengan segala keterbatasan dan peluang yang ada ya. Sedangkan new risk atau risiko baru yang mungkin menghadang bahkan bisa meruntuhkan kehidupan kalau kita nggak siap, itu harus kita sadari dan kita harus sikapi dengan sikap yang tepat ya. Dan yang terakhir new plan, itu memang semua persiapan perencanaan yang baik itu katanya 50% menuju ke sukses ya, apalagi perencanaan yang cermat dan tepat. Oke, karena kita tahu sejak pandemi ini akan berlangsung ya, jadi kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 menurut saya sampai kapanpun ya, sekalipun sudah ada vaksin tapi kita akan berdampingan dengan COVID ini terus ya. Nah, ini perlu kita sikapi. Kita mau merencanakan dengan baik maupun tanpa perencanaan, kita mau tidak mau harus berdampingan terus ya. Nah, siang ini kita akan membahas apa saja risiko yang mungkin kita hadapi dan apa rencana kita untuk meminimalkan risiko ya yang ada, bahkan menurut saya bisa memanfaatkan dana yang ada untuk mendapat peluang malahan ya. Jadi keputusan yang tepat tentu akan mengurangi bahkan mengalihkan risiko kita, bahkan kita bisa menjadi aset yang bisa kita wariskan. Baik, kami berharap selesai webinar ini Anda akan mendapatkan manfaat ya. Kesatu, paham tentang resiko-resiko yang terukur ya, yang mungkin terjadi, dan merencanakan sesuatu yang baru untuk kehidupan maupun finansial Anda sendiri ya. Jadi nomor satu ya. Manfaat yang kedua, bagaimana Anda memanfaatkan dana Anda yang ada itu untuk berinvestasi di properti dengan harga-harga premium. Apalagi pada saat ini adalah saat-saat yang baik untuk membeli ya. Nah, apa saja yang Anda harus perhatikan dan mengapa? Mari kita lanjutkan. Kami berharap webinar ini Anda ikuti sampai usai ya, karena nanti pada akhir sesi tadi saya sebutkan Pak Jeffrey akan ada undian ya, door prize, itu hoki katanya ya. Biarpun berapa kalau dapat undian itu saya bilang itu hoki besar ya. Oke, jangan dilewatkan. Berikutnya akan saya infokan agenda kita siang ini ya. Setelah ini kita langsung masuk ke sesi pertama. Temanya new normal, new risk, dan new plan oleh Bapak J. Supartawan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan question and answer. Yang pertama, Anda boleh bertanya sedalam-dalamnya supaya dapat solusi yang baik. Dan dilanjutkan oleh sesi kedua, kita akan membahas tuntas tentang investasi yang menguntungkan di properti ya. Jadi plan itu bisa plan kehidupan, plan finansial, dan itu mau dimasukkan kemana dari dana yang ada ya. Berupa 5 hot properti yang betul-betul dan lokasinya premium ya. Selanjutnya biasa ada Q&A yang terakhir, dan kita akan lanjutkan dengan undian door prize.
selanjutnya adalah konklusi dari saya ya. Baik, supaya tidak berlama-lama lagi, ini sahabat saya udah siap banget ini ya. Kan sesi yang pertama, wah ini wajahnya udah cerah dan smart betul, sesuai sama ya. Penuh pengalaman dan membantu pengalihan risiko, Business Director Generally Money Smart Surabaya, Bapak Jessup Hartawan. Selamat datang Pak. Halo, selamat siang Pak Surya. Suara saya jelas? Waduh mantap Pak, bukan jelas lagi, mantap ini. Oke. Silakan dilanjut nih. Terima kasih Pak Surya sudah mengundang saya untuk sharing ya. Saya sudah mengenal Pak Surya ini sudah 15 tahun lebih, dari anak saya kecil sampai udah mau kuliah ini Pak sekarang. Kamu Ya, sukses terima kasih Pak. tapi sekarang ya, hebat. Ini gini bro, ya saya panggil bro aja ya. Setelah 5 bulan di rumah itu nggak berasa ya, perlahan tapi pasti ya menurut saya sudah banyak yang nggak tahan ya. Kelihatannya di mana? Pada saat long weekend barusan saya kaget ya. Di mana-mana tuh full. Di Batu, di Surabaya, bahkan konon kabarnya di Semarang sampai tidak karu-karuan. Nah kalau begini menurut saya kan resikonya jadi besar. Ya kalau sudah terpapar lagi, terus COVID-nya meningkat lagi, bikin klaster baru lagi, resikonya ini kan berat ini Pak. Nah, di samping resiko nyawa, terus kesehatan yang menurun ya, kondisi finansial yang tergerus, seberapa besar resiko yang ada menurut Brother Jessup? Oke, baik Pak Surya. Memang betul ya, kita memasuki seperti dari Bapak sampaikan new normal ya. Kita harus memang berdampingan dengan COVID ini, virus ini ya. Dan kalau Bapak mengenali ini barang yang sehari-hari kita akan sering jumpai ini ya. Kita tutup masker ya. Jadi yang ganteng jadi jelek ya. Nah, di mana-mana mau tidak mau, suka tidak suka, masker kita wajib pakai untuk sementara waktu, Pak. Itulah new normal ya. Nah, mengenai risiko terjadi di mana-mana, Pak. Ya, tapi risiko yang sekarang ini jauh lebih besar. Karena yang kita hadapi ini adalah musuh yang tidak terlihat, Pak. Ya, hantu orang bilang ya, nggak kelihatan virusnya siapa. Bahkan yang lebih parahnya lagi kalau yang termasuk kategori OTG, Pak, orang tanpa gejala. Ya, itu sangat amat bahaya ya. Kalau mereka kena tidak menyadari ya, misalnya contoh suami datang pulang ke rumah bisa mengenakan istrinya, anaknya, mungkin ibunya sendiri ya, satu keluarga bisa terdampak Pak. Dan itu waduh, kita sangat tidak berharap Pak, itu sangat amat membutuhkan biaya besar dan bisa memecahkan suatu keluarga Pak. Ya, jadi memang perlu untuk memang ya. Banyak memang teman saya yang terpapar ya, cuman saya kan juga terus terang maaf ya, nggak enak untuk tanya ya. Ada yang maaf sekali, walaupun kita udah berdoa, ada yang sembuh tapi juga ada yang meninggal. Cuma yang saya nggak pernah tanyakan tuh masalah biaya, kan nggak enak Pak Jessup ya. Mungkin kalau Pak Jessup tahu kira-kira biaya pengobatan COVID itu yang normal berapa? Yang normal aja. Oke. Pak Surya, kalau kita memasuki COVID, ya, itu sudah tidak ada harga normal, Pak. Berapapun rumah sakit mentagihkan kita harus bayar. Perlu diketahui bahwa rumah sakit juga bisnis, Pak. Ya, itu dijadikan bisnis. Jadi berapapun biaya yang ditagihkan ke Anda, ya, Bapak harus bayar. Ya. Nah, kebetulan kita juga mengalami beberapa klaim, ya. Contohnya mungkin yang cukup viral di Surabaya ini 2-3 minggu yang lalu, ya, salah satu pemilik pabrik besar di Surabaya tanpa gejala apa-apa tiba-tiba tidak terselamatkan, dipanggil, ya mungkin Pak Surya juga mengenal beliau, saya tidak perlu menyebut namanya, ya. Nah, itu cuma perlu waktu 7 hari Pak, 7 hari aja mengeluarkan biaya hampir 700 juta Pak. Ya, 700 juta? Betul Pak, dan ya sudah mengeluarkan 700 juta, tetap nyawa tidak bisa terselamatkan Pak. Untungnya beliau punya asuransi ya, di mana semua tagihan beliau yang terpapar virus ini, yang meninggal karena virus ini dibayarkan semua Pak. Ya, jadi terselamatkan dari segi biayanya, tapi jiwanya memang
Tuhan berkehendak lain, ternyata tetap dipanggil. Yang pasti keluarga tidak mengeluarkan biaya, generali yang membayarkan Pak Surya. Jadi kalau Bapak bilang tadi rata-rata berapa, normalnya tidak ada harga normal Pak. Berapapun yang dicas rumah sakit, kita harus mau tidak mau harus bayar. Nah permasalahannya, coba saya bisa minta slide-nya. Tolong Pak David, saya mungkin ada sedikit sharing Pak ya. Ya, bagus. Kalau ada slide mungkin juga lebih mudah untuk audiens untuk menyimak ya. Ya, ini mungkin kalau bisa diperbesar itu bisa. Nah, oke. Ada masalah dua yang kita hadapi, Pak. Kita menghadapi masalah dengan asuransi atau tidak berasuransi. Nah, masalahnya sebelah kiri apa? dan sebelah kanan ya. Yes, betul Pak. Ya, masalahnya apa? Kalau kita punya asuransi, kita premi. Ya, kalau tidak berasuransi, sakit bayar sendiri. Ya. Terus masalah yang kita hadapi ini kalau masuk rumah sakit, kalau tidak berasuransi, ya jual aset. Ya, pinjam atau hutang atau minta sumbangan, donasi ya. Nah, kalau dengan asuransi, biaya rumah sakit dibayarkan penuh, seperti tadi saya ceritakan di depan. Dan yang terakhir, kalau memang sudah dibayarkan penuh, tidak bisa diselamatkan, minimum keluarga yang ditinggalkan masih mendapatkan waris, Pak. Ya, jadi masalah ini harus benar-benar disadari bahwa kita hidup di tengah pandemi ini, pilihan di tangan kita, punya asuransi atau tidak punya asuransi, bayar sendiri atau dibayarkan. Itu Pak Surya. Jadi itu menyangkut pilihan ya. Jadi memang kadang-kadang orang cenderung mau beli sesuatu yang nyata gitu loh ya Pak ya. Betul. Kalau asuransi kan enggak, maaf ya, kan enggak berharap sakit, ngapain saya nabung gitu ya. Tapi kalau sudah kena too late ya. Betul. Coba contoh gini, kalau ini nanti bidangnya Pak Surya ini di properti ya. Kalau kita punya duit, kita belikan properti, itu kelihatan. Kalau asuransi memang tidak terlihat Pak. Tapi itu tadi ya, virus ini bisa kena siapapun, dari kasta manapun, ya, dari golongan ekonomi yang terbawah sampai konglomerat sekalipun, dokter pun bisa kena. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus memang punya. Ini contoh salah satu public figure ya yang mungkin banyak orang mengenal. Tolong slide-nya Pak Tung Desem ya, Pak David. Pak David tolong share yang Pak Tung ya. Ya, ini dari Pak Tung Desem Waringin yang amat sangat luar biasa bagi orang yang pernah mengikuti. Saya sudah mengikuti seminarnya beliau 2 kali ya, guncang bumi ya. Kalau dia membawakan semua tempat bergetar ya, semangatnya luar biasa ya, semangatnya luar biasa. Tapi bisa kena juga Pak ya, dengan penuh semangat tapi kena juga. Dan untungnya ya, beliau ini salah satu nasabah Generali. Nah, pada saat beliau kena ya, di Jakarta, itu semua tagihan terbayarkan Pak. Ya, ini kita sedikit juga memposting ini sesuai dengan izinnya beliau bahwa kita boleh ya mempromosikan ini, dibayarkan semua Pak. Ya, tadi ini di depan ada puji Tuhan, saya sembuh dari COVID-19. Ya, dan terima kasih Generali telah mengcover semua biaya rumah sakit perawatan selama saya dalam masa penyembuhan. Jadi seorang motivator pun Pak bisa sakit Pak. Ya, jadi kalau kalau kita ini belum atau tidak punya asuransi, sangat amat ya rawan ya resiko kita terkena Pak. Ya, coba tolong yang berikutnya Pak David. Ini saya sedikit sharing sebentar Pak ya. Nah, seperti tadi Bapak bilang ya, kalau punya aset bagaimana ya, punya properti ya. Ini Pak Tung pernah membicarakan bahwa ada temannya menghasilkan pendapatan sekian miliar gitu ya, uangnya habis seketika. Ya, dari hasil kerja kerasnya sepanjang hidupnya hilang begitu saja.
cuman bayar biaya rumah sakit, ya. Selamat syukur-syukur Pak kalau bisa diselamatkan karena uang bisa dicari Pak. Tapi kalau tidak bisa diselamatkan, ya kembali lagi minta sumbangan, istri dan anak-anak yang ditinggalkan, ya harus tetap berjalan ya. Karena ada biaya-biaya yang tidak bisa putus, ada kebutuhan yang tidak bisa putus ya, yang tetap kita harus bayarkan setiap bulannya. Ya, contohnya coba Pak David keluarkan yang biaya itu Pak David. Ini contoh ya, ini tadi ini mungkin kelewat ya. Nah, ini ya kita sampai bulan Juni nih Pak Surya, kita sudah membayarkan klaim akibat COVID ini sebesar 4,6 miliar. Ini per Juni Pak ya. Ini kita belum menghitung Juli dan Agustus ini ya. Semoga aja tidak bertambah lagi. Tapi kalaupun bertambah, kita siap bayar Pak. Ya, jadi kita siap bayar untuk korban COVID ini Pak ya. Kalau nasabah generali jangan khawatir, kita bayarkan tagihan rumah sakitnya walaupun jiwanya Pak. Maaf ya Pak Jisup, saya boleh tanya ya Pak ya? Boleh Pak. Gini ya, menurut saya ya dulu pernah, saya nggak usah sebutkan brand, nggak enak ya. Kalau memang sudah pemerintah memutuskan itu satu wabah itu menjadi pandemi, ya, artinya sudah mewabah, itu biasanya biasanya asuransi tidak ambil tanggung Pak, untuk jaminannya tidak jamin katanya Pak. Apa betul itu Pak? Nah, sekarang gini Pak, pilihannya kembali lagi, kalau kita sudah punya asuransi yang swasta, ya itu kita jamin Pak, sudah punya kewajiban Pak. Ya, contohnya yang tadi yang ada di layar ini kita membayarkan Pak untuk biaya rumah sakit ya dan lain-lainnya ya. Kalau tidak membayar, silakan antri Pak di rumah sakit rujukan pemerintah ya, dengan ribuan orang yang mengantri giliran supaya bisa dirawat ya. Tapi kalau Bapak punya asuransi kita generali ya, Bapak tidak perlu antri, Bapak tinggal masuk ya, Bapak tinggal tunjukkan kartu Pak ya. Ini contoh Pak Surya, ini kartu kalau mungkin bisa di zoom ya. Ini kartunya ya, kartunya ini bisa dipakai di seluruh rumah sakit di Indonesia ya. Semua tagihan dibayarkan sesuai tagihan Pak Surya ya. Jadi di kartu ini sudah ada limitnya 5, 10 miliar, 25 miliar, 35 miliar, tinggal pilih Pak Surya ya. Jadi kalau terkena pandemi seperti tadi pertanyaan Pak Surya, wajib kita bayar Pak, wajib kita bayar. Tapi kalau Bapak tidak punya asuransi, silakan ikut rujukan rumah sakit, rujukan dari pemerintah ya, yaitu antri dengan ribuan orang ya. Syukur-syukur selamat Pak ya. Kalau tidak selamat ya udah dipanggil Sang Pencipta kembali lagi ke atas Pak waktunya ya. Waduh ya, seperti itu ya. Jadi ini nanti bisa ada ya Pak ya, jaminannya ada ya. Jadi tidak ada alasan di belakang ini pandemi, enggak ya. Tadi sudah terbukti ya. Oke, terima kasih. Tidak, Bapak hanya tinggal menunjukkan kartu ya. Kartu ini tinggal digesek ya. Di sini ada stripnya ya, digesek. Itu semua tagihan dibayarkan sesuai tagihan Pak, sesuai tagihan ya. Jadi termasuk untuk COVID-nya macam-macam dan yang lain-lainnya yang tidak ada batasan harganya ya, yang menguras kantong ya. Cukup dengan kartu ini aja itu sudah terbayarkan Pak. Mungkin kartu kredit aja mungkin nggak sampai sebesar ini limitnya Pak Surya ya. Kalau ya kartu kredit paling besar berapa limitnya? 100 juta, 200 juta. Tapi kartu asuransi jiwa general ini limitnya bisa menawarkan sampai 35 miliar Pak. Waduh. Ya, satu kartu ya, bisa dipakai cashless Pak ya. Yang terpenting itu walaupun cashless. Ya bagus, walaupun mampu sampai segitu sih semua nggak berharap ya. Tapi itu salah satu pengalian risiko ya. Betul. Pak Jesuk, saya tanya lagi Pak. Ini misalkan ya, ini ada teman saya itu kan punya staf banyak ya, staf yang ya termasuk backbone dari perusahaan itu sendiri ya, tulang punggung dari perusahaan. Itu misalkan dalam bentuk apa ya, risikonya mereka bisa di cover. Jadi saya misalkan mau cover untuk beberapa ya, kan 20 staf saya yang jago-jago itu untuk di insurance kan, tapi
Mungkin nggak dalam bentuk tabungan yang lain. Nah, oke. Itu pertanyaan bagus Pak Surya. Kebetulan kita ini juga ada produk yang namanya cemerlang. Ini produk sangat amat dahsyat, fenomenal Pak. Ya, ini caranya mudah sekali ya dan murah. Ya, ini ada contoh ya, dengan usia masuk 31 tahun aja Kak, sampai usia 40 itu nabung Pak Surya. Ya, itu 198.000 ya, atau yang 990.000 satu bulan. Itu nanti 8 tahun nabung, uangnya dikembalikan Pak kalau tidak terjadi risiko. Ya, jadi 8 tahun nabung, kalau tidak terjadi risiko, kita kembalikan uangnya ditambahkan 10%. Ya, tapi amit-amit Pak Surya ya, dengan misalnya ada virus ini, kenyataannya belum sampai 8 tahun dipanggil Pak. Ya, kalau sudah dipanggil belum 8 tahun, kita kembalikan 500 juta Pak. Contoh seperti ada di gambar ini Pak ya. Nah, ini bedanya kalau Bapak tabung di bank ya. Tabung di bank yang bisa dikeluarkan ya udah saldo yang ada di bank berapa, ya itu yang bisa dikeluarkan. Dan ingat masih ada pajak, biaya administrasi yang dikenakan bank kepada nasabah. Ya, jadi yang ditabungkan itu sebetulnya berkurang. Ke satu, ya. Yang kedua, adanya potongan pajak itu tadi dan administrasi, ya. Yang ketiga, kalau ada terjadi risiko, tidak ada warisan yang ditinggalkan. Kalau saldonya cuma 10 juta, ya 10 juta aja dikembalikan. Berbeda dengan produk kami ini, ya, nabung hanya 8 tahun, Pak. Ya, kalau tidak terjadi risiko, saya kembalikan Pak 104.540.000. Garansi, digaransi Pak, dijamin. Jadi ini bukan abal-abal, dijamin. Ya, nah tapi dalam perjalanan itu tadi tidak terjadi risiko, terjadi risiko, belum sampai 8 tahun, kita berikan 500 juta ya untuk ahli waris. Ya, nah ini seringkali kita gandengkan beberapa untuk perusahaan Pak Surya, ya. Nah, jadi beberapa home industry juga bergabung, ya, memberikan ini seperti tadi Pak Surya sampaikan, misalnya ada 20, bagaimana? Bisa Pak, ya, daripada nabungkan di bank, ya, pemilik perusahaan membelikan produk ini pada karyawan-karyawannya, ya. Jadi dari segi perusahaan sangat aman, karena cash flow-nya tidak terganggu Pak. Karena begitu di akhir tahun ke-8 semua karyawannya sehat walafiat, dikembalikan full kepada pemilik perusahaan. Tapi kalau terjadi dari dalam 8 tahun ada karyawannya yang maaf kata dipanggil ya, perusahaan tidak memberikan santunan. General yang akan berikan santunan. Nah, duit dari mana? Duit dari yang majikan tabungkan itu, Pak. Jadi ini sebagai pendamping BPJS, Pak Suryo. Jadi biasa perusahaan-perusahaan pabrikan wajib mengasuransikan karyawannya oleh pemerintah, yaitu BPJS kan. Nah, kita gandengkan produk cemerlang ini sebagai pendamping BPJS. Jadi kalau terjadi risiko terhadap karyawan yang sudah ikut di perusahaan mereka yang 20 tahun yang senior-senior itu sangat bagus Pak, sangat cocok. Karena akan kembali lagi ke uangnya ke majikannya, ke milik perusahaannya Pak Surya. Ya, setahu saya gitu ya. Jadi perusahaan yang memang care ya, dan perusahaan yang bijak, dia ngerti ya. Aset perusahaan terbesar itu bukan cuma di modal aja, tapi di aset di orang, di SDM yang tangguh ya. Makanya kan kalau ada orang yang jago-jago sampai dibajak segala macam. Tapi dengan adanya ini, otomatis stafnya juga merasa pemiliknya itu sangat care sama dia. Betul sekali. Walaupun belum tentu sampai keluar ya. Tapi paling enggak kalau ada apa-apa, ini kan misal ya, seandainya ada apa-apa, keluarganya juga lihat perusahaan ini sangat bertanggung jawab. Betul. Karena bisa tinggalkan satu uangnya nggak sedikit ini. Itu kalau 1 juta tadi ya kurang lebih ya. Tinggal kelipatannya aja. Ini jadi, kalau ini kalau saya hitung menurut Pak Yusuf, dengan resiko-resiko ini, plan apa yang terbaik untuk kita semua orang? Nah, jadi kembali lagi nanti kalau untuk bicara plan, kita akan menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing pemirsa di sini ya. Kalau hanya membutuhkan proteksi jiwa, ya, karena saya udah punya asuransi di tempat lain, monggo silakan. Ya, tapi ini produk ini hanya memberikan santunan warisan kalau terjadi risiko, dan ini kontraknya pendek Pak, cuman 8 tahun aja. 8 tahun uang dikembalikan. Ya, 8 tahun sehat, kita kembali bertemu, kita kembalikan uangnya utuh
plus ditambah 10% garansi. Ya, tapi kalau terjadi risiko, ya itu kita akan memberikan santunan sebesar 500 juta. Ya, kembali lagi ya Pak ya. Nah kalau misalnya saya hitung ini Pak ya, kalau dengan dana 990.000 untuk mendapatkan 500 juta itu 505 bulan Pak, atau disamakan dengan 42 tahun Pak Surya. Jadi banyak orang yang sudah istilahnya apa ya, mengalihkan resiko ya. Betul. Jadi banyak orang yang banyak sekali orang yang bekerja puluhan tahun belum ada tabungan cash atau mewariskan buat keluarganya 500 juta tunai, Pak. Ya. Karena dia kalau untuk ya itu tadi, kalau saya hitungannya kalau untuk 990.000 dia menabung setiap bulannya, ya untuk mendapatkan warisan 500 juta itu dia harus bekerja 42 tahun, Pak. Ya 42 tahun usianya sudah 80 lebih, Pak. Ya. Justru ini ya saya tertarik ya, terus terang kenapa saya undang Brother Jessup ini, karena saya satu ada teman saya yang udah kena, terus kedua dia memang betul-betul udah di cover. Yaitu saya sempat heran, gimana bisa gitu ya pandemi kok di cover asuransi. Bikin nyatanya ternyata dari grupnya Pak Jessup sendiri yang cover, itu luar biasa. Jadi baik Pak Jessup, jadi kita sudah bilang masalah resiko yang mungkin ada karena pandemi ini yang sampai kapanpun kita nggak tahu. Terus kita juga sudah bahas tentang planning yang lain. Sebelum kita siapkan teman-teman yang sudah hadir, kalau memang mau bertanya silakan dimasukkan di tempat Q&A ya, di tempat Q&A, karena sebentar lagi akan kita buka bahas pertanyaan ya dari para audiens. Nggak tahu sudah ada ngumpul enggak ini, Pak? Oke, sambil nunggu itu ada yang terakhir apa Pak Jessup mau disampaikan tentang new normal, new risk dan new plan ini sebagai pamungkas terakhir. Yes, jadi sesuai dengan topiknya Pak Surya ya, kita ini menghadapi new normal ya, yaitu normal yang baru, dan kita juga berhadapan dengan new risk yaitu COVID, yang dimana terakhir kali kita menghadapi ini yaitu virus Spanish flu orang bilang ya, itu kalau nggak salah 1912 Pak ya, itu jutaan orang juga yang terkena, dan kita ini sekarang menjadi saksi sejarah kita menjalani virus ini, di mana mau tidak mau seperti tadi Bapak Surya sampaikan, kita harus berdampingan ya, kita tetap harus waspada ya, harus punya asuransi, karena biaya asuransi, biaya rumah sakit setiap tahun selalu ada kenaikan, tidak ada pengurangan, tidak ada diskon OVO, tidak ada diskon cashback, nggak ada Pak. Ya, pasti naik sekitar 10-20% setiap tahunnya biaya rumah sakit naik, dan satu-satunya yang bisa mengimbangi itu hanyalah produk asuransi ya. Jangan bekerja seumur hidup hanya untuk bayar rumah sakit ya, dan ingat ini pesan saya terakhir Pak, bila ada seseorang yang tergantung pada penghasilanmu, maka kamu butuh asuransi jiwa. Ya, kalau kita masih punya anak, punya istri, bahkan mungkin ada orang tua yang kita mau menghidupi, ya alangkah bijaknya kalau kita bekerja ya, kita meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang untuk generasi-generasi berikutnya Pak Surya ya. Nah, selebihnya kalau sudah asuransi tercukupi, silakan menghubungi Exmark Pak Surya untuk mendapatkan harga rumah-rumah dengan harga corona ya Pak Surya, yang murah katanya ya. Kalau sakit coronanya dihindari, tapi kalau harga corona banyak yang cari. Nah, saya sering dapat itu Pak di grup WhatsApp ini, harga corona turun harga. Nah, untuk rumahnya silakan hubungi Exmark ini, luar biasa Pak Surya. Ya, bentar Pak Jessup, jangan bilang terakhir ya. Ini saya baca, saya langsung aja ya masuk ke Q&A karena sudah banyak apa yang bertanya ini. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Setia Anggraini rasanya ya. Setia Anggreawan, asal Surabaya. Pak mau bertanya, apakah perlindungan asuransi dari Generali memungkinkan untuk double claim ya, double claim? Karena dari perusahaan sudah diberi fasilitas asuransi,
Sedangkan kedua dari beliau untuk pengajuan apakah memungkinkan dilakukan secara online karena selama pandemi membatasi mobilitas. Terima kasih. Silakan Betul. Pak Jesub dijawab dulu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya yang pertama, ya, itu memungkinkan nggak untuk double claim? Mungkin Pak, tapi double claimnya ini misalnya Pak dibayarkan di tempat lain, ya. Kalau sudah dibayarkan di tempat lain dan tempat lain itu masih kurang, sisanya kita bayarkan Pak. Satu skenario itu satu itu. Ada satu lagi produk yang lain begitu dibayarkan di tempat lain sudah full dibayarkan, kita berikan santunan Pak. Santunan itu berupa santunan tambahan per harinya berapa ya, bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa 3 juta tergantung paketnya Pak. Ya, jadi kalau misalnya santunan yang dimaksud habis misalnya contoh seorang pasien masuk ke rumah sakit habis 100 juta, dibayarkan di perusahaan asuransi 100 juta, sudah dibayarkan lunas, terus nggak bisa kita bayarkan 100 juta lagi Pak. Yang kita berikan santunan tunai per hari yang dimasuk berapa. Ya, paham ya? Jadi kalau misalnya nih contoh berikutnya Ibu ya, kalau misalnya di sana habisnya 100 juta, sedangkan perusahaan asuransi di tempat lain limitnya hanya 50 juta. Kan masih ada kekurangan 50 juta. Nah, 50 jutanya kita berikan bayarkan Pak. Supaya 100 jutanya klop. Ya. Tapi kalau sudah dibayarkan full di perusahaan lain, kita hanya berikan santunan harian yang kita berikan Pak. Koordinasi manfaat itu namanya, Ibu. Ya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bisakah untuk pendaftaran online? Bisa. Ya, kita bisa banyak alternatif untuk mengakomodasikan itu. Kita bisa kirim surat, ya kita bisa kirim via video, ya tentunya dengan manfaat-manfaat yang sudah disetujui oleh calon pembeli polis atau pembeli asuransi ya Pak Surya ya. Ya. Pertanyaan berikutnya dari maaf ini namanya rasanya Ibu ya, Mimijo ya. Pertanyaannya tentang warisan ini. Tentang warisan, Ibu Mimijo ini tanya, selamat siang Pak Jesub. Tadi Bapak katakan tentang warisan ya. Terus saya ingin tanyakan apakah bagaimana saya bisa meninggalkan warisan yang cukup untuk keluarga saya. Ini pertanyaan yang luar biasa, bijak. Silakan Pak Jesub. Baik, ini akhir-akhir ini memang banyak Pak. Kita sering mendapatkan permintaan untuk warisan ya, kita sebut ada namanya perencanaan waris ya. Ada beberapa orang meninggalkan properti ya dan lain-lainnya ya. Nah, salah satu yang banyak orang yang mulai sadar bahwa asuransi dijadikan paper asset Pak. Ya, jadi kalau untuk mewariskan, ini ada rumusnya ya. Jadi kalau untuk mewariskan biasanya 10 kali dari pendapatan tahunan. Jadi kalau misalnya pendapatan saya 100 juta setahun ya, itu saya harus punya 10 miliar Pak. Oke. Ya, jadi pendapatannya itu dilindungi Pak. Jadi kalau misalnya terjadi risiko terhadap sang kepala rumah tangga ini, taraf hidupnya keluarga itu tidak berkurang Pak. Ini terakhir kali banyak nasabah kami yang di Jakarta, yang di luar pulau ya, banyak sekali minta uang warisan yang besar Pak, 50 miliar, 100 miliar ya, karena itu tadi, karena salah satu keunggulan dari produk asuransi ini, kalau beli yang produk yang waris ini, kalau terjadi risiko pada pemilik asuransi ini, itu langsung akan turun kepada ahli waris tunai ya, tanpa potong pajak Pak. Jadi bisa langsung diturunkan ke anak, ke istrinya dengan persentase yang sudah disepakati Pak ya. Jadi istilahnya uang kecil beli uang besar Bapak ya. Saya ada nasabah saya orang Malang Pak ya, baru tahun lalu beli 20 miliar Pak. Beliau pemilik pabrik juga ya. Saya juga ada banyak request orang yang minta 50 miliar, 70 miliar, 100 miliar, macam-macam ya. Bedanya apa dengan properti ini? Maaf, bukan mengecilkan properti. Kalau properti harus dijual kembali supaya bisa mendapatkan uang tunainya. Ya, properti salah nggak? Tidak salah dengan properti. Tapi properti itu kan memang jauh lebih cepat untuk ininya, untuk kenaikan investasinya ya. Produk investasi salah satu yang paling menarik yaitu properti. Ya. Tapi kalau dengan didampingi dengan paper asset yaitu berbentuk
warisan polis asuransi, ya, taraf hidup keluarga tidak berkurang, ya, dia masih mendapatkan uang tunai cash dari warisan sang suami, ya, untuk membayar tagihan-tagihan yang tetap harus berjalan, yang tetap harus dibayarkan setiap bulannya, Pak. Ya, anak kuliah yang masih kecil tetap bisa berlanjut kuliah tanpa mengganggu cash flow atau menjual rumah keluarga, jual aset lainnya. Karena polis asuransi ini sudah bisa membiayai, meneruskan sekolah anaknya, meneruskan biaya hidup bulanannya seperti air, listrik, dan lain-lainnya, Pak Surya. Jadi kita sebut ada satu lagi produknya yaitu paper asset, yaitu waris, Pak, perencanaan waris. Nah, itu juga menarik. 2 tahun terakhir ini banyak permintaan seperti itu, Pak Surya. Bagus Pak, ini masih banyak pertanyaan Pak, sebentar ya, biar agak cepat. Pertanyaan nomor 3 dari Bapak Agus ini ya. Ya langsung to the point, tanya Pak, untuk tabungan cemerlang nominal minimumnya berapa? Oke, nominal minimumnya itu sangat amat murah Pak Agus. Murahnya berapa? Dimulai cuma 90.000 sebulan untuk anak-anak. 90.000 aja. Nah, tergantung kalau misalnya Bapak Agus mau belikan diri sendiri, itu kita ada tabelnya Pak. Tabelnya pasti, hasilnya pun juga pasti digaransi. Ya, jadi contoh kalau misalnya Pak Agus berusia 30 sampai 40, itu cuma 198.000 satu bulan. Ya, dengan warisan 100 juta Pak. Ya. Nabung 198.000 8 tahun. 8 tahun kemudian dikembalikan 20.908. Kalau terjadi resiko mewariskan 100 juta, Pak. Itu juga kembali, Pak, 42 kali. Atau 505 bulan kalau untuk mendapatkan 100 juta. Jadi murah, Pak Agus. Ya silakan bisa menghubungi Pak Surya kalau memang berminat, Pak Agus. Murah banget. Ini produk yang dahsyat ini, cemerlang. Ya, ada lagi? Saya pikir tadi harus juta ya, jadi cukup bagus ya, menarik. Ini pertanyaan yang terakhir ini Pak, karena masalah waktu juga ya, dari Pak Chandra Putra. Bagaimana kita bisa meyakinkan keluarga, ini mungkin kesulitannya di keluarga malah ya. Gimana kita bisa meyakinkan keluarga agar mau mengikuti asuransi, itu pertama. Yang kedua dari Pak Chandra adalah asuransi seperti apa yang lebih baik dibandingkan asuransi yang lain. Silakan Pak Siso. Oke, baik Pak Chandra, terima kasih pertanyaannya. Saya juga mungkin sedikit kasusnya sama dengan Pak Chandra ya. Dulu saya juga mungkin anti asuransi ya. Tapi saya anak satu-satunya yang ditinggal oleh orang tua di Indonesia ya. Terpaksa saya harus merawat orang tua, Pak. Ya, ini sedikit sharing aja Pak ya. Nah, jadi sebetulnya keluarga itu akan amat senang kalau ada suatu dana yang bisa menghidupi mereka sebetulnya Pak. Karena kembali lagi kalau seperti pabrik, ya kalau mesinnya berhenti, ya semua pendapatan itu akan berdampak Pak. Ya kalau misalnya meyakinkan keluarga, ya harus dibicarakan baik-baik karena memang ini tujuannya kembali lagi kepada keluarga kok. Tujuannya kembali asuransi itu dibeli bukan karena apa ya? Itu karena ada orang yang kita harus tinggalkan. Gitu. Ya hidup tetap harus berjalan. Ada orang-orang yang tetap harus bisa melanjutkan hidup. Kita nggak bisa kok hidup sampai immortal ya, abadi itu nggak ada. Ya, bahkan Kaisar Tiongkok orang Cina pun minta kalau bisa tuh ditemukan pil panjang umur, tapi nyatanya tetap aja meninggal, Pak. Ya, nah produk asuransi inilah satu-satunya produk yang bisa sebagai pengalihan risiko supaya anak, keluarga, istri atau lain-lainnya itu tidak berdampak dengan adanya virus, dengan adanya sakit, dengan ada risiko hidup yang tidak menentu ini ya, yaitu dipanggil. Ya kita nggak tahu kapan kita dipanggil ya. Ya mau bisa muda, bisa juga usia lanjut ya. Tapi usia muda bukan jaminan tidak bisa dipanggil loh. Banyak misal artis kita Ashraf, ya suaminya Bunga Citra, Glenn Fredly itu usia masih 40-an tahun. Atau juga akhirnya dipanggil juga ya. Jadi dipanggil kita berbagai sebab, bisa sakit, bisa kecelakaan, bisa usia, Pak. Jadi asuransi ini bisa mengcover itu semua, bisa menutupi itu semua. Ya, jadi asuransi itu produk yang sangat mulia ya. Bisa dipakai siapapun, bisa
digunakan untuk kebutuhan keluarga, supaya keluarga untuk generasi-generasi yang akan datang tetap terjamin masa depannya, Pak. Begitu, Pak Surya. Bentar, Ada Pak, lagi? ternyata ada susulan lagi nih. Saya langsung baca aja ya. Dari sebelumnya saya minta maaf untuk Bapak Setia. Tadi saya pikir Anggra ini kurang terbaca, jadi saya panggil Ibu tadi ya. Maaf, Pak. Pak Sorry, Setia ternyata. saya juga Pertanyaan minta selanjutnya maaf, Pak. masih ada lagi 2. Satu dari Pak William Eka Chandra ya. Halo Pak, saya mau tanya, kalau untuk saat-saat ini kebanyakan dari kita takut dalam hal apapun melihat kondisi dan ekonomi yang sedang drop. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kasus itu dan cara Bapak meyakinkan dia untuk berani mengambil risiko seperti investasi? Oke. Kalau investasi saya itu di luar konteks saya ya. Kalau mau berinvestasi jangan di asuransi. Ya, asuransi bukan produk investasi jangka pendek, tapi investasi dengan jangka panjang 20 tahun ke atas silakan. Kalau mau investasi silakan tanya Pak Surya, itu bisa dicarikan produk yang bagus ya. Nah, kembali lagi dengan resiko ya. Resiko yang kita hadapi ini sama ya. Yaitu tadi pertanyaannya, risiko apa yang Bapak mau tanggung ya. Sekarang banyak sekali kita permintaan, mereka harus punya dulu. Walaupun sedikit, walaupun premi murah, dia harus punya dulu. Sampai masa pandemi ini berakhir 2-3 tahun kemudian gitu loh. Ya, daripada tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada sama sekali, yaitu resikonya itu tadi. Harus siap-siap dana tunai. Karena dokter atau rumah sakit tidak akan melakukan tindakan sebelum ada uang jaminan. Ya, tapi kalau dengan asuransi cukup tunjukkan kartu. Ini seperti saya ada ini ya. Cukup tunjukin kartu itu akan digesek, silakan masuk. Berapa biayanya? Tergantung dengan paket yang diambil. Itu jauh lebih baik daripada harus membeli atau membayar uang sendiri, membayar uang dari hasil kerja keras seperti yang kita bahas di awal, itu lebih sakit, Pak. Karena banyak orang psikologinya yang terganggu. Karena waduh, ini berapa besar lagi biaya yang harus dibutuhkan. Dokter perlu apa lagi nih? Perlu tindakan lanjutan apa lagi? Berapa besar lagi biaya? Apalagi yang harus saya jual supaya bisa dilakukan tindakan? Karena pada saat prinsipnya mereka yang sakit mau sembuh, berapapun dibayar. Cilakanya kalau tidak punya asuransi, ya begitu semua aset-asetnya sudah dijual dan masih belum bisa keluar dari rumah sakit, akhirnya menggalang dana, Pak. Kasihan istri, kasihan keluarga, meminta-minta keluarga, meminta-minta teman, sanak famili, ya supaya apa? Minta sumbangan supaya dibantu biaya pengobatannya. Jangan sampai itu terjadi, Pak. Hanya asuransi produk yang memberikan suatu keamanan. Mungkin teman-teman memberikan uang duka atau membawa karangan bunga, Pak, di rumah sakit, kue atau roti ya. Tapi hanya orang asuransi yang membayarkan tagihan rumah sakit. Pak Surya, ya. mantap banget ini ya. Kue bawa banyak tapi yang bawa duit gak ada ya. Iya, kue Pak, bunga satu bisa lagi lagi, Pak, cepet Pak. Oke. Tolong dijawab lagi dengan cepat. Ini pertanyaan lewat chatting ya dari Pak Pujianto. Tapi saya koreksi ya Pak Pujianto. Jadi Xmark tidak ada produk asuransi. Xmark itu jasa untuk jual beli lelang maupun konsultasi tentang properti Pak. Kalau Xmark ini yang saya undang teman saya tadi Pak Jessup itu dari Generali Money Smart Business ya. Pertanyaannya gini, apa ada produk yang angsurannya 8 tahun tapi bonus tabungan cemerlang? Rasanya sudah terjawab gitu ya, betul ya Pak? Angsurannya 8 tahun tapi bonusnya tabungan cemerlang. Saya masih kurang paham kalau misalnya yang cemerlang itu justru itu tabungan yang pendek. Ya, tabungan cemerlang ini yang produk yang tadi kita sedikit bahas, itu cuma nabung 8 tahun, 8 tahun kemudian dikembalikan Pak uang. Ya, jadi seperti misalnya contoh ya, saya nitipkan uang nih ke Pak Surya nih, setiap tahun selama 8 tahun Pak. Pak, ya saya titip Pak ya uangnya, ya 990.000 Pak.
Ya, kalau 8 tahun kemudian kita bertemu, sehat walafiat Pak, ayo kita ngobrol-ngobrol, kita makan sambil minum Pak, saya dikembalikan uangnya dengan Pak Surya senilai 108 juta Pak. Tapi Pak Surya minta maaf ya, kalau terjadi risiko dengan saya, ya maaf Pak Surya ya, tolong Bapak berikan warisan kepada anak istri saya sebesar 500 juta, Bapak mau nggak? Nah, banyak orang enggak lah. Nggak mau lah 900, kamu cuma ngasih saya 900.000, kok mintanya 500 juta kan nggak mau. Nah, cuman generali bisa kayak gitu Pak Surya ya. Ya, jadi kalau menjawab pertanyaannya Bapak Pujianto tadi, itu produk yang cemerlang ini produk yang dahsyat sekali, yang banyak sekali peminatnya, karena kalau mereka sudah di cover oleh asuransi BPJS, inilah sebagai pelengkapnya. Karena dengan premi ratusan ribu ya, cuman 2 gelas kopi di Starbucks itu sudah bisa dapat perlindungan Pak. Yang penting kita melewati masa-masa sulit dulu ini, masa-masa pandemi nih, seperti Pak Jokowi bilang ya, Pak Jokowi katakan presiden kita harus berdamai dengan virus ini ya, sampai mungkin virus ditemukan vaksinnya ya. Kapan itu tahu ya, mungkin setahun 2 tahun kemudian. Ya lebih baik punya sekarang daripada 1 hari terlambat Pak. Ya, beli sekarang sebelum terlambat. Karena kalau sudah terlambat, asuransi gantian yang kembali menolak Pak. Kalau Bapak atau Ibu sudah masuk ke rumah sakit, baru minta asuransi, bayar berapapun, pihak asuransi yang mundur Pak. Maaf Pak, Bu, dengan berat hati kita belum bisa memenuhi permohonan asuransi Anda. Jadi asuransi dibeli pada saat kita masih sehat. Masih mudah lebih baik, karena premi lebih murah Pak. Ya, kalau sudah sakit, terdeteksi sakit, ya saya minta maaf, gantian asuransi yang menolak Pak. Ya, demikian mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Puji itu tadi dan rekan-rekan lainnya. Ada lagi Pak Surya? Oke, thank you banget Pak Yusuf. Ya. Oke, sebentar ya. Tadi pertanyaan Pak Pujianto bukan seperti itu. Jadi pertanyaan mestinya ke saya, tapi di sesi berikutnya ya. Beliau tanya, ada nggak produk properti ya yang untuk investasi kalau dibeli Pak Pujianto itu bonusnya tabungan cemerlang? Itu nanti saya pikirkan Pak. Bisa, ya. mungkin pertanyaan yang menarik. Nah, disinilah mungkin bisa dibundling Pak Surya. Ya, jadi bonusnya dari properti bisa disisihkan untuk premi cemerlang, karena kan 8 tahun. Setelah 8 tahun kemudian ya itu dikembalikan kepada pemilik properti. Tapi kalau misalnya terjadi risiko kepada pemilik properti, dia berikan santunan jiwa. Nah, itu bisa Pak dibundling. Mungkin bisa kita bicarakan itu Pak Surya. Oke, baik. Ini memang pernah saya gagas, tapi hari ini didahului sama Pak Pujianto. Baik ya, karena masalah waktu ya Pak Yusuf. Ya. Sebetulnya pasti para audiens masih ingin bincang-bincang, cuma karena masalah waktu terpaksa sesi kedua ini saya akhiri. Silakan Pak Yusuf mengatakan sesuatu yang penting dah buat para audiens. Oke, baik. Saya kembali lagi ucapkan terima kasih kepada Pak Surya ya, Exmart ya, dengan sharing ini kita berharap bisa menyadarkan bahwa orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, bahwa memang kita butuh asuransi. Karena itu kembali lagi, biaya rumah sakit sekarang ini sangat amat mahal harganya, tidak ada harga patokan harga, ya satu-satunya yang bisa mengimbangi itu yaitu produk asuransi. Jangan jual aset, jangan jual waktu kita berpuluh-puluh tahun hanya untuk mendapatkan uang habis sekejap untuk bayar rumah sakit, sangat amat tidak bijak ya. Pesan saya terakhir, belilah asuransi. Kapan yang terbaik? Sekarang ya. Besok kita tidak ada yang tahu ya. Surprise ya, kita hari ini kita bisa hidup, kita bersyukur, dan saya bersyukur kembali lagi kepada Pak Surya. Semoga wacana ini, saran-saran bisa sharing dengan ini, bisa menyadarkan banyak orang Pak Surya. Ini mulia sekali kok Exmart ini. Ya, dengan sesi semacam ini mungkin banyak orang yang akhirnya sadar Pak bahwa penting asuransi. Setelah semua asuransi terpenuhi ya, semua produk kesehatan sudah ada, silakan menghubungi Exmart, mencari properti-properti yang terbaik untuk pengembangan investasi, uangnya bisa berlipat kali ganda hanya di Exmart HR Mahal
Exmak HR Muhammad. Begitu ya Pak Surya? Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya. Terima kasih. See you next time. See you. Thank you. Bye. Oke, para audiens ya, terima kasih sudah menyelesaikan sesi pertama. Sekarang kita masuk sesi yang kedua ya. Plan kedua ya. Kalau tadi resiko new normal sudah dibahas, new risk sudah dibahas, plan yang pertama sudah dibahas. Sekarang kita mau bahas plan yang kedua ya. Jadi plan kedua ini saya tahu yang hadir di sini kebanyakan punya dana ya, semua punya dana yang sudah tersimpan dengan baik ya. Nah, bagaimana menyisihkan sebagian kecil dari dana yang ada itu di planning untuk investasi yang aman, mudah dan profitable ya. Jadi ada 3 kriteria. Nggak cuma murah aja, aman, mudah dan profitable. Jadi bukan cuma murah tapi menguntungkan ya. Murah kalau nggak menguntungkan juga percuma. Jadi uang kita biar menjadi mesin uang sendiri gitu ya. Dan saya yakin investasi yang aman itu seharusnya investasi yang teruji. Kalau tadi asuransi sudah dibahas, asuransi yang teruji yang udah bayar lah, ada buktinya gitu ya. Dan investasi salah satu yang teruji adalah properti. Ya, karena properti jauh sebelum saya masuk di properti 20 tahun yang lalu, itu sudah jadi satu investasi tersendiri. Bahkan ya orang-orang konglomerat manapun itu pasti punya investasi di properti. Ada yang satu, ada yang berupa land banking, ada yang gedung, apartemen, hotel dan lain-lain ya. Intinya investasi yang sudah teruji adalah properti ya. Nah, properti yang bagaimana ya? Yang sudah teruji. Nah, ini tips-tipsnya ya. Kesatu kembali lokasi yang premium. Ya. Yang kedua, kalau hari ini premium tok nggak cukup. Harus harganya yang murah. Ya, lokasi premium, kedua lokasi harganya murah, dan yang ketiga seperti yang dicanangkan Pak Tanadi Santoso webinar yang lalu harus dengan uang sendiri. Jadi saya sarankan kalau mau belinya pakai uang bank kali ini lebih baik jangan ya. Loh, kok aneh ya, agent properti kok menyarankan jangan? Iya betul, karena nanti profitable-nya nggak dapat. Jadi nomor 1 lokasi harus premium, harganya memang murah banget, dan ketiga dengan uang Anda sendiri, fresh money ya. Dan untuk diketahui saat webinar yang lalu itu 2 minggu lalu yang kita paparkan di webinar yang lalu 2 minggu yang lalu itu ada satu ruko di Jalan Diponegoro, ternyata sekarang sudah laku ya, sudah terjual. Jadi dari sini bapak-bapak ibu bisa tahu apa yang kita tawarkan itu bukan barang-barang yang betul-betul nggak premium, semua premium. Peminatnya pun banyak ya. Bayarnya sukacita karena bisa menggunakan dananya yang dulu hanya cuma mengendap di bank saja. Ya, jadi bagaimana dengan Anda? Nah, kali ini akan kami hadirkan lahan hunian elit, bangunan komersial yang masing-masing punya keunggulan tersendiri untuk investasi ya. Antara lain lahan di Golomantung untuk pergudangan dan perindustrian, ada hunian San Diego, hunian lagi di Villa Bukit Regency, sama lagi ada lahan ya, lahan bagus sekali di Batu, tepatnya di sebelahnya onsen, dan ruko di Citraland mungkin ya. Nah, untuk menghemat waktu akan kami putarkan video propertinya dan langsung nanti kami panggil yang bersangkutan ya. Pak David bisa dibantu? Baik teman-teman, silakan menikmati info properti menarik yang tadi saya sebutkan itu ya. Pak David mungkin bisa dibantu, suara dari videonya nggak keluar ini ya.
Ya, terima kasih. Siang Pak Surya. Oke, bagus Pak David, selamat siang. Ya, selamat siang Pak David, Bapak ini Ibu. saya lihat Mungkin... yang mau dipaparkan tadi adalah lahan di Gulomantung ya, Gresik ya. Bisa langsung Pak David ya, betul, disebutkan Pak. apa keunggulannya? Jadi lokasinya ini di Jalan Maijen Sungkono, Gresik. Jadi lokasi memang kawasan industri, Pak Surya. Ada Nippon Paint, ada Indospring, juga BHS Tech di sana. Jadi lokasi ini cocok untuk industri, untuk gudang bisa, pabrik, dan lain-lain, Pak Surya. Luasnya 1,5 hektar, bisa sampai perluasan, karena di belakang lahan ini masih banyak, Pak Surya. Jadi bisa dilihat juga di video ini, kontainer juga bisa lewat. Ya, cukup luas juga untuk lokasinya. Jadi Bapak Ibu bisa perluasan juga kalau untuk punya usaha-usaha yang bisa dipakai di lahan ini, Pak Surya. Oke, ya. Jadi menurut saya memang salah satu investasi properti menarik ya Pak David ya adalah lahan ya. Karena belum pernah ada saya dengar cerita orang yang invest di lahan itu jualnya tuh keuntungannya sedikit. Jangan ngomong rugi dah ya. Keuntungannya sedikit itu nggak ada. Biasanya kalau investasi apartemen itu juga bagus, ya hotel, ruko bagus. Tapi lahan, khusus lahan itu investasinya keuntungannya bisa ratusan persen gitu ya. Jadi kenapa kali ini ditawarkan oleh Pak David? Karena memang ini rasanya simpenan lama ya Pak David ya. Iya Pak. Oke, untuk teman-teman yang pengen lebih lanjut mengenai detail, lebar, peruntukan untuk apa tentang urukannya besar apa enggak, bisa menghubungi Pak David ya. Silakan Pak David. Ya, untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih tentang properti ini bisa hubungi tim kami, saya Firma Gahari Muhammad atau dengan saya. Itu aja Pak Surya. Terima kasih Pak David. Untuk sesi pemutaran video yang berikut dari mana ini Pak David? Lokasi mana? Bisa dibantu mungkin? Ya, sebentar Pak. Ya, jadi lokasi pertama lahan ya. Jadi semua pada tahu kalau investasi lahan itu keuntungannya bukan cuma berapa persen, tapi tanyakan berapa ratus persen. Asal dengan catatan investasinya jangka panjang. Nah, berikutnya mungkin juga Pak David lagi akan membawakan properti di mana di San Diego rasanya ini ya.
Oke, baik. Ini saya lihat adalah villa hunian mewah elit di BBR ya. Saya undang langsung Bapak Denny. Ya, selamat siang Pak Surya. Selamat siang Pak Ya. Denny. Wah, ini kok seger gini ya. Ya Pak. Kemarin dari Bali, sekarang sudah di Surabaya lagi nih Pak Denny. Pak, ini Ya, apa Pak. dibawakan apa Pak? Di VBR ini kelihatan lokasinya ya. Ya Pak, ini pada siang ini saya ingin menawarkan sebuah rumah Pak, yang super mewah, bergaya modern klasik dan cantik Pak. Lokasinya juga kalau orang Surabaya bilang Ciamik Soro Pak, Ciamsor ya Pak ya. Ciamsor di Surabaya Barat Pak. Kita tahu bersama Surabaya Barat sekarang ini sangat berkembang pesat Pak. Ini di perumahan Pakun Indah, klasternya Villa Bukit Regensi Pak Surya. Untuk lokasi, seperti kita tahu bersama di Surabaya Barat, mall sudah sangat banyak Pak. Pakuwon Mall, Super Mall, PTC, Landmark, kemudian kuliner ada Loop, ada Jiwok, rumah sakit juga ada National Hospitality, sekolah juga, yang paling penting akses tol juga sangat dekat Pak Surya. Kemudian rumah ini luasnya 886 meter persegi Pak, luas bangunannya 1.200. Jadi cukup luas Pak. Yang spesial lagi, luas lagi ya Pak, sangat luas ya. Yang spesial lagi sudah tahap finishing 80% Pak Surya. Jadi tinggal Bapak Ibu yang berminat tinggal finishing rumahnya aja Pak. Oke. Kira-kira saya lihat begini ya, ini bangunan mewah ya, hampir selesai. Ini keuntungan untuk pembeli apa? Kalau misalkan dia butuh rumah langsung siap huni, ya ini salah keuntungannya menurut Pak Denny apa ini? Ini rumah dibangun sendiri Pak Surya. Kita tahu ya kalau dibangun sendiri pasti kualitasnya yang dipakai bagus Pak. Beda dengan bangunan misalnya bangunan proyek atau bangunan bareng-bareng pasti beda Pak. Ini rumah dibangun sendiri, kualitas sangat bagus Pak. Dan bagi pembeli ya, hanya tinggal finishing Pak, soalnya karena sudah hampir selesai 80% Pak Surya. Ini bagus ya, memang kalau dibangun sendiri bukan barang proyek itu jelek, barang proyek juga bagus, tapi ini lebih prima ya, karena mau dibangun sendiri untuk ditinggali sendiri ya. Betul. Cuman karena sesuatu hal makanya belum jadi pun terpaksa dijual. Ya, harganya pasti deh ini, pasti. Bukan harga corona ini ya, harga butuh uang. Harga sapi sial ini Pak. Dari harga corona. Iya Pak. Harga sapi sial ini Pak, bukan spesial lagi Pak, sapi sial Pak. Aduh, bagus ya tapi ya. Oke. Ya. Ini nanti kalau yang minat mau lihat, mau viewing, mau apa nanti biar menghubungi siapa ini? Ya, bagi Bapak Ibu yang berminat dapat menghubungi saya, Denny, atau tim XA Marketing HR Muhammad yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Denny ya. Only 16,9 miliar ini rasanya 16,9 ini rasanya pasti harga pas. Iya. Kalau hitung per meter hanya 19 juta Pak. Aduh. Murah banget ya. Tanah sama bangunan mewah Pak ini Pak. Oke, apalagi mau disampaikan Pak Denny? Ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Denny ya. Ya, terima kasih Pak. Bisa bantu pemiliknya yang memang serius mau jual. Ya, terima kasih. 16,9 miliar. Ya, terima kasih Pak. Oke Pak David, next videonya apa ini? Bisa dibantu, mungkin ini kendala kelambatan dari internet ini, biasanya nggak seperti ini ya. Ini agak lambat masuknya video yang ketiga. Ya, sambil nunggu, ini sudah mulai diputar ya, bisa teman-teman yang hadir mau tanya bisa langsung masukkan ke Q&A ya.
Ya, Pak Surya, siang Pak Oke, Surya. Pak David lagi. Pak David, kalau tadi dari Pak Denny kan dari grup Pakuwon, tapi Pakuwon Indah ya. Ini rasanya dari grup Pakuwon lagi, Pakuwon City ya. Lebih tepatnya di mana ini? Ya, betul Pak Surya. Jadi lokasinya di Pakuwon City, klasternya adalah San Diego. Jadi seperti yang dilihat Bapak Ibu di video ini, yang San Diego ini ada komplek ruko Pak Surya. Jadi pintu gerbangnya dari San Diego ini ada beberapa komplek ruko yang tidak kalah menarik yang dari Pakuwon Indah juga di Surabaya Timur, Pakuwon City juga super blok, ada Esko Center, ada sekolah-sekolah juga sekolah internasional, ada Gloria, Sincong dan beberapa yang lainnya termasuk Widya Mandala, ada Al-Azhar juga. Jadi ini sangat menarik di lokasi Surabaya Timur, Pak Surya. Untuk harganya juga spesial. San Diego luas tanah 918, 2 lantai 2,95 M, Pak. Waduh, tidak sampai 3 miliar ya? Ya, Pak Surya. Oke, ini luar biasa ya, karena San Diego punya komersial sendiri itu memudahkan orang hidup, dan di Pakuwon nanti akan tembus ke ini ya, jalan lingkar luar timur ya Pak David ya. Ya, OR Pak Surya. Ya, sekarang harganya udah bagus. Nanti kalau OR-nya udah nyambung lagi, tembus sampai ke Juanda, pasti akan naik ya. Jadi makanya saya termasuk di 3 tadi. Lokasi premium, harga super murah, dan kalau beli sebaiknya dengan uang sendiri ya. Kira-kira begitu ya Pak David ya? Ya, Pak Surya. Ada hal lain yang mau disampaikan? Silakan Pak David. Bapak Ibu yang ingin membutuhkan informasi properti ini bisa ke tim Cyber Makayar Muhammad atau ke saya, David. Itu aja Pak Surya. Oke, next video. Next videonya apa ini? Oke, kami panggil Pak Denny atau siapa, atau Pak Jeffrey yang akan membawakan presentasi tentang lahan di onsen ini. Oke Pak Surya. Oke, Pak Denny. Ya Pak Surya. Ini lahan di sebelah onsen ya, betul ya? Persis Pak, persis di sebelah pintu masuknya onsen Pak. Seperti kita tahu bersama, Kota Batu sekarang jadi tujuan wisata Pak. Bukan hanya di Jawa Timur, tapi di hampir seluruh Indonesia orang kepingin ke Batu semua Pak hari ini Pak.
Ya, memang betul ya. Jadi Batu atau memang banyak tempat destinasi wisata, tapi di Jawa Timur itu memang prima donanya menurut saya tetap Batu ya, karena banyak sekali ya. Ya Pak. Wahana maupun rekreasi, dan salah satunya itu di onsen ini ya, yang khas Jepang ya Pak Jenny ya. Ya, soalnya di Batu lengkap Pak, ada wisata alam, adventure, edukasi, termasuk wisata kuliner, semua lengkap Pak di Batu Pak. Luas lahannya di onsen ini Pak 1.380 meter persegi, lebarnya 54 meter persegi Pak. Dalamnya berapa? Dalamnya sekitar 26 Pak. Jadi memang wah, ini yang luar biasa komersial ya. Ini Pak. Ya betul. Kalau biasanya lahan yang umum itu lebar 20, dalamnya mungkin 40, 50, betul. Lebar 30 dalamnya. Ini malah kebalik ya, lebar lebih besar, lebih luas daripada dalamnya ya. Betul Pak. Ini sangat komersial Pak. Ya, fasadnya bagus, itu juga sangat ya bagus ini. Ini rasanya kalau orangnya nggak butuh uang sekali, rasanya nggak mungkin dijual ya. Iya Pak. Karena sebelahnya onsen itu paling enak dah. Kalau mau minta apa-apa kan jadi harganya lebih mahal. Tapi kali ini memang sengaja dijual dengan harga berapa nih Pak Denny? Ini hanya 4 juta per meter persegi Pak. 4 juta per meter persegi. Tahu saya normal nggak boleh segitu loh ini. Awalnya 7 juta Pak, kemudian 7 ya. Ya, khusus untuk event dengan webinar ini dia buka harga khusus Pak, 4 juta meter persegi. Ya intinya dia berharap bisa segera laku karena uangnya akan dimanfaatkan. Jadi teman-teman yang memang berminat dengan nilai 4 juta per meter persegi, menurut saya ini adalah momen yang tidak banyak ya, momen yang langka menurut saya. Ya, ada tinggal pakai uang sendiri atau mungkin ngajak join rekannya untuk beli bersama, karena begitu ini terjual, nggak mungkin ada lahan kedua yang sebelahnya onsen, nggak mungkin ada. Kira-kira ya, begitu Pak. Ya Pak. Mau jual apa aja laku Pak kalau sebanyak onsen Pak. Ya, saya perkirakan begitu ya, karena sudah apa ya, jadi satu dengan satu ikon itu. Onsen banyak yang tahu semua karena khas dia ya. Saya pernah ke sana 2 kali, menurut saya nyaman lah untuk mandi air panas. Ya, suasana Jepang. Apalagi Pak Denny? Bagi Bapak Ibu yang berminat dengan lahan ini bisa menghubungi saya Denny atau tim Safer Max Said Muhammad yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Surya. Oke, terima kasih banyak Pak Denny. Good luck. Saya terakhir akan saya tanyakan bagi pada Afid, apakah masih ada video satu lagi? Ya, ternyata ada ya, satu video lagi. Wow, ini komersil ini ya. Ya, Pak Surya. Oke, saya undang Pak Jeffrey langsung. Ya, ini salah satu daerah yang paling rame saat ini Pak, di daerah Citralen. Kita tahu Jiwok itu tempat ya untuk saat ini menjadi tempat jujukannya banyak orang, bukan hanya orang di Surabaya Barat saja, bahkan orang Surabaya Timur, bahkan luar kota pun tahunya Jiwok, lebih tahu Jiwok daripada Citralen, Pak. Betul ya. Banyak yang tanya kalau teman saya di Jakarta, Pak Surya pernah makan ayam kloruk gitu. Ayam kloruk mana saya tanya, gitu Jiwoknya saya tahu terus, tapi ayam kloruknya saya belum pernah tahu gitu. Ya. Oke, apa lagi nih Pak Jeffrey yang mau disampaikan? Ini rukonya 3,5 lantai, cocok buat untuk kantor, untuk ya tempat les, karena di sana itu banyak juga tempat-tempat les juga. Jadi kondisinya 3,5 lantai, listriknya juga cukup bagus, 6.600, dan ini dijual dengan harga 3,3 miliar, Pak Surya. Terus parkirnya juga ya, itu syarat salah satu ya, parkirnya kalau Bapak lihat videonya ini kan kelihatan jalannya gede, tempat parkirnya juga enak kan kirinya.
Dan paling enak lagi parkir di daerah Jiwok tidak ada tukang parkir rasanya, betul ya? Iya Pak, betul. Free parking. Bukan soal uangnya berapa, tapi kadang-kadang kan kalau waktu kita parkir orangnya nggak ada. Begitu mau keluar dikejar-kejar pintu di blok gitu, kayak ya kita ini utang sama dia gitu loh. Oke Pak Jeffrey, ruko di daerah Jiwok persisnya dekat mana? Dekat gereja Santo Yakobus ini ya? Iya, dekat kalau lebih tepatnya sebenarnya dekatnya Soto Wawan. Dulu ada Soto Wawan, ada BP Harisa di dekat situ. Kalau mungkin kurang ngerti, dekatnya ikan bakar Cianjur, Pak. Kalau dulu terkenalnya ada namanya Kayangan, Pak. Ada Kayangan. Nah, ini dekatnya situ, Pak. Grupnya Handayani Group itu Kayangan itu. Oke, paham sekarang saya. Apalagi yang mau disampaikan Pak Jeffrey? Oke, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengetahui informasi properti yang di Jiwok ini bisa menghubungi Safir Makhair Muhammad atau marketing yang mengundang Bapak Ibu dalam acara ini. Terima kasih Pak Surya. Oke, saya langsung sambung ke Q&A yang pertama dari Pak Setio lagi. Dia menanyakan tentang legalitas, ya legalitas dari properti yang ditawarkan. Untuk Pak Setio, legalitasnya itu macam-macam ya Pak ya. Ada kalau yang lahan itu ada yang HGB, ada yang SHM. Tapi untuk persisnya mungkin nanti Bapak bisa menghubungi tim-tim tadi karena ada apa detail ya tentang legalitas, tentang PBB yang sudah dibayar dan macam-macam. Kira-kira begitu ya Pak Setio ya. Jadi untuk persisnya sebaiknya menghubungi teman-teman tadi yang memaparkan presentasinya masing-masing ya. Karena saya tidak jelas ini tanya di mana ya. Status legalitas properti di sana seperti apa? Ini pertanyaan yang mana? Ini mungkin yang pertama mungkin ya. Kalau pertama nanti mungkin Pak David yang bisa menghubungi. Pak David bisa tolong dicatat ya telepon dari Pak Setio ya. Ya oke Pak. Oke terima kasih. Udah tidak ada pertanyaan lagi tentang properti. Cuma satu aja tadi ya tentang legalitas. Baik, segera akan saya undi dan sebelumnya akan saya bahas tentang konklusi ya. Undiannya sudah disiapkan Pak David? Oke, sudah Pak. Oke, saatnya kita akan masuk dalam sesi pengundian door prize. Ya, oke, saatnya kita akan masuk dalam sesi undian door prize berupa OVO cash masing-masing 100.000 untuk 5 pemenang. Yang berhak ikut dalam undian door prize ini adalah para peserta yang tadi sudah menulis di form registrasi. Aturannya gini Pak Surya, nanti jika pemenang yang kita sebutkan namanya, jika tidak merespon di kolom chat, entah dengan raise hand, entah di kolom chat dengan bilang hadir, maka jika namanya 3 kali saya panggil nggak ada, kita anggap gugur ya Pak Surya. Kita akan ke next berikutnya ya. Oke, pemenang yang ada 5 pemenang. Yang pertama bernama William Eka Chandra. Oh hadir. Hadir. Pak. Oke, yang kedua namanya Reni Purwitasari. Kalau hadir ditulis di kolom chat atau di raise hand. Reni Purwitasari yang pertama. Reni Purwitasari yang kedua. Oke, Reni Purwitasari yang ketiga. Ada respon Pak. Jadi kita geser ke yang lain. Yang ketiga namanya Yenti Pak. Apakah ada yang namanya Yenti? Yenti yang pertama. Sudah resen Pak Yenti Jeffrey. Yang kedua. Oke, sudah resen. Oke. Ya, kemudian yang ketiga namanya Bonacia. Bonacia. Apakah ada Bapak Bonacia yang pertama? Bapak Bonacia yang kedua? Bapak Bonacia yang ketiga? Nggak ada respon Pak, jadi gugur ya Pak. Oke, yang ketiga namanya Raisa Iridiani. Raisa Iridiani. Apa ada?
Raisa yang pertama, Raisa yang kedua, nggak ada. Raisa yang ketiga, oh tidak ada. Oke, berarti kecoret lagi. Yang ketiga, namanya Bapak Timbul Samosir. Apakah ada namanya? Oh, hadir. Oke. Yang keempat, namanya Ita, Ibu Ita. Apakah hadir? Oke, Ibu Ita. Ya sudah resen Pak Jeffrey. Pakai ID. Sudah resen, oke. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir Ibu Nengah, Swastini ya. Ibu Nengah Swastini, apakah hadir? Oh ada. Oke Pak. Jadi sudah lima yang menang mendapatkan OVO. Yang pertama William Eka Chandra, yang kedua Yenti, yang ketiga Timbul, yang keempat Ita, yang kelima Nengah. Sudah klop Pak. Oke, jadi nanti tolong masing-masing sudah dapat lucky draw, menyerahkan nomor rekening ya untuk ditransfer. Oke, itu yang atau oh ya, oke, saya akan tutup dengan konklusi ya, bahwasanya kenyataan dengan new normal itu ada begitu banyak resiko yang sudah dipaparkan tadi ya, dan mungkin timbul itu memang harus dipahami ya resiko itu ya, baik resiko kesehatan, pengaturan finansial, investasi, di lain-lainnya ya, perlu dicarikan solusi yang tepat ya. Seperti tadi mengalihkan dana yang ada ke insuransi ya, ke asuransi. Tapi tentunya harus yang punya reputasi ya. Saya tidak ngomong brand ya, tapi yang punya reputasi dan sudah punya bukti nyata. Ya, jadi supaya Anda tidak merasa, loh ini masuknya baik-baik kok keluarnya nggak enak gini ya, waktu klaim ternyata hanya seperti dipersulit apa. Jadi Anda harus betul-betul tanya detail di depan kepada lembaga asuransi yang punya brand ya. Tadi dengan Pak Yusuf Anda sudah bisa nilai sendiri. Sedangkan yang untuk yang kedua, kalau Anda masih punya ya, jadi memang saat ini adalah saat terbaik untuk berinvestasi di properti ya. Bukan karena bidang saya properti terus saya menganjurkan seperti itu, tapi Anda juga bisa belajar dari pengusaha-pengusaha besar nasional maupun luar negeri, Lee Ka-shing termasuk dulu Bapak Donald Trump segala, dia pasti punya properti ya, propertinya bahkan banyak ya. Dan ini menurut saya adalah saat yang terbaik untuk Anda beli ya, karena Anda bisa milih orang yang serius jual, lokasinya sudah disiapkan, Anda juga bisa pilih mana yang bisa menguntungkan harga termurah. Dengan catatan saya agak berani maksa, asal itu uang Anda sendiri ya, jangan menggunakan uangnya dari bank ya. Dan kami perlu sampaikan, kami menggelar webinar ini secara bersambung. Jadi bisa Anda harapkan untuk 2 minggu lagi, selalu ada sesuatu yang baru ya. Di samping properti, kami akan memberikan tips-tips ya, bagaimana kehidupan masa new normal ini ya. Untuk yang terakhir, untuk masalah properti, sudah kami paparkan, kami begitu aktif ya memasarkan via digital marketing. Jadi jika Anda punya kepentingan bukan untuk membeli, untuk memasarkan, Anda bisa pilih agent-agent kami yang profesional ya, yang bersedia untuk menjadi advisor terbaik ya. Karena kami punya kegiatan ini 2 minggu sekali. Belum ditambah lagi iklan-iklan portal, iklan-iklan aplikasi di grupnya Safirmark dan lain-lain ya. Jadi kami bersedia untuk memberikan konsultasi secara free ya, baik untuk memasarkan properti Anda maupun jika Anda ada kebutuhan request untuk membeli lahan atau properti yang lain. Dari saya Surya Dinata, sekian, terima kasih, salam sehat, sampai berjumpa di next webinar.